Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gimana kabarnya nih? Semoga saat teman-teman melihat video ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita masuk ke videonya, perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Salma Nur Aziza. Teman-teman bisa panggil aku Salma. Dalam video kali ini aku gak sendirian, aku ditemenin teman-teman aku, yaitu Filza Syifa, Ika Budi Nurani, dan juga Adinda Putri Safiana. Buat teman-teman yang penasaran, di video kali ini kita akan ngebahas apa? Kita akan ngebahas tentang bagaimana caranya supaya tidak terjerumus kepada kecanduan belanja. Dimana seperti yang kita ketahui, sekarang belanja online itu udah bisa diakses dimanapun, di platform manapun, platform sosial media manapun sudah bisa melakukan belanja online. Dengan satu kali klik aja udah bisa langsung menuju ke link belanja online, ya nggak sih? Nah, dalam video kali ini kita akan berusaha mengedukasi teman-teman supaya tidak terjerumus nih kepada kecanduan belanja. Dan di dalam video ini kita juga akan membahas tentang apa sih kecanduan belanja, gejalanya apa aja, faktor-faktor yang mempengaruhi apa aja, dan gimana terapi untuk kecanduan belanja. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung simak videonya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Filza Syifa Sidik. Di sini aku akan ngasih tahu nih ke teman-teman apa sih kecanduan belanja itu. Nah, kecanduan belanja atau compulsive buying disorder adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki kesulitan dalam mengatur hasrat dalam dirinya untuk melakukan kegiatan belanja secara berlebihan. Nah, kondisi ini bisa terjadi di wanita ataupun pria, tetapi secara umum lebih sering terjadi di kalangan wanita. Aku akan ngasih tahu teman-teman nih apa aja sih gejala-gejala dari kecanduan belanja. Yang pertama itu belanja lebih dari yang dibutuhkan. Misal teman-teman ini belanja suatu barang karena barang itu lucu, barang itu unik, atau teman-teman itu hanya sekedar takut nih akan kehabisan barang tersebut. Yang kedua, menghilangkan stres, dimana biasanya nih kita itu kalau lagi pusing, lagi capek, lagi stres, banyak pikiran tuh kita membuka aplikasi platform belanja online. Nah, di situ kita tuh asal cekot ini, cekot itu sampai stres kita tuh hilang, capek itu hilang. Dan yang ketiga, menyebabkan perasaan euforia, dimana perasaan euforia ini yaitu perasaan menyesal setelah berbelanja. Nah, ketika berbelanja tadi tuh kita ngerasa happy nih, tapi setelah kita berbelanja kita ngerasa kenapa ya aku harus beli barang itu, kenapa ya seperti itu. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi sama Salma di sini. Di sini aku akan menjelasin tentang faktor-faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan kecanduan belanja. Faktor yang pertama yaitu genetika, di mana penelitian telah menjelaskan bahwa adanya kemungkinan dari faktor genetika yang bisa menyebabkan kecanduan belanja juga loh. Yang kedua adalah psikologis, di mana orang-orang yang mempunyai permasalahan psikologis seperti kecemasan, harga diri rendah, depresi, mereka lebih rentan mengalami kecanduan belanja. Yang ketiga adalah lingkungan. Faktor ini diketahui memang sangat sering sekali mempengaruhi kecanduan belanja seseorang, di mana dari adanya paparan iklan ataupun media sosial yang bisa sangat mudah mempengaruhi bagaimana cara mereka untuk berbelanja di online. Yang keempat adalah trauma, di mana hal ini seperti pengalaman masa lalu yang membuat trauma, pengalaman traumatis seseorang ataupun pengabaian, pengucilan itu juga bisa menyebabkan kecanduan belanja, teman-teman. Orang-orang dengan latar belakang seperti itu sangat rentan untuk mengalami kecanduan belanja. Halo teman-teman, kenalin aku Ika Budi Nurani. Di sini aku bakal ngebahas apa aja sih dampak dari kecanduan belanja itu. Pernah nggak sih teman-teman itu merasa sulit untuk menahan diri buat membeli barang atau sesuatu yang sebenarnya itu kalian itu masih punya, atau barang yang sebenarnya itu nggak terlalu penting buat teman-teman? Misal kayak contohnya kalian itu lagi ada di mall, terus ngelewatin toko kosmetik dan teman-teman itu ngeliat ada lipstick. Nah, teman-teman itu mau beli nih lipstick ini, padahal kalian itu masih punya stoknya di rumah, tapi tetap kalian beli karena takut kehabisan stoknya. Nah, itu merupakan dampak dari kecanduan belanja, yaitu membeli barang karena takut kehabisan, padahal masih ada di rumah stoknya. Nah, kemudian dampak lain dirasakan dari kecanduan belanja ini itu teman-teman ini jadi sulit untuk menabung karena terlalu banyak pengeluaran. Kemudian teman-teman ini jadi sering nih buat membeli barang yang nggak dibutuhin cuman karena misal barang ini tuh lucu, jadi
kalian beli aja nih barangnya. Nah, kemudian teman-teman ini jadi merasa bersalah, ada perasaan bersalah karena udah belanja secara impulsif. Saya Dr. Selviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengobatan kecanduan belanja setelah tadi kita sudah pelajari tentang ada pengertian, faktor, dan lain sebagainya. Sekarang kita memasuki tentang pengobatan ya teman-teman. Jadi pengobatan kecanduan belanja ini biasanya itu bisa melibatkan kombinasi beberapa hal, mulai dari terapi, pengobatan, dan perubahan gaya hidup. Karena dalam permasalahan kecanduan belanja ini bukan berarti membicarakan tentang bahwa ini membahayakan, ini tidak boleh, dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita ingin memberhentikan kecanduan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang melatar belakangi dari terjadinya kecanduan ini sehingga capai kerugian diri kita sendiri. Oke, memasuki pengobatan yang pertama adalah dimulai dari menggunakan terapi. Jadi terapi ini dapat membantu individu untuk memahami akar dari kecanduan belanja mereka dan mengembangkan mekanisme coping yang sehat. Nah, dari terapi ini teman-teman bisa loh mengkonsultasikan apa yang menjadi permasalahan dan apa yang sedang menjadi diri kita itu merasa rugi dari kecanduan belanja itu melalui dari psikolog atau peer counselor yang biasa tersedia baik secara online maupun offline. Memasuki pada cara pengendalian yang kedua adalah dengan pengobatan. Tersedia obat antidepresan atau anti kecemasan yang dapat membantu kita untuk mengobati gejala-gejala yang mendasari kecanduan belanja. Namun sebelum kita mengkonsumsi obat tersebut, alangkah baiknya kita juga terlebih dahulu mendapatkan hasil diagnosanya. Yang pertama bisa dari psikolog atau psikiater. Nah, memasuki yang berikutnya yaitu maksud dari mengembangkan hobi baru. Ketika kita sudah mengetahui apa yang membuat diri kita senang, kita juga berani untuk mengambil aksi melakukan hal-hal yang baru atau hobi baru. Kita bisa mencoba banyak hal. Nah, berikut adalah sumber referensi yang kita gunakan dalam pembuatan video ini ya. Nah, setelah teman-teman semua mendengarkan penjelasan kita mengenai kecanduan belanja, harapannya adalah teman-teman bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media ataupun platform yang menyediakan perbelanjaan ya. Dan teman-teman semoga bisa menghindari hal-hal yang menjerumuskan teman-teman kepada kecanduan belanja. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!